Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita break dulu dengan ceramah. Rumah tangga. Rumah tangga dua kata. Satu rumah, kedua tangga. Fungsi rumah adalah untuk berteduh. Fungsi rumah adalah untuk istirahat. Fungsi rumah adalah untuk berkumpul dengan keluarga. Saatnya kita makan bersama keluarga. Saatnya kita musyawarah bersama keluarga. Saatnya kita happy bersama keluarga. Saatnya kita duduk bersama keluarga. Kadang teman juga duduk kadang tetangga juga duduk bersama, ya. Rumah itu ada atap. Atap itu fungsinya peneduh dari panas. Atap itu fungsinya untuk supaya tidak bocor, ya, sehingga tidak menetes air hujan. Atap itu fungsinya untuk melindungi dari panasnya sinar matahari. Maka ada dinding. Dinding adalah fungsinya untuk menutupi, ya. Ada jendela. Jendela fungsinya untuk sirkulasi udara, ya. Nah, ini gambaran untuk hidup bersama dengan seorang wanita yang sudah sah, sudah menjadi istri. Tangga, yang namanya tangga nggak mungkin ujung-ujung naik ke mungkin atau bikin tangga dulu, zaman dulu, ya, kita dibikin tangga pernah, mungkin 10 tangga kayak ya, atau 5, 1, 2, 3, 4, 5 atau 10 sampai 10. Artinya sebelum sampai ke yang 5 atau 10 harus naik tangga 1, tangga 2, tangga 3, tangga 4, tangga 5, 6, 7, 8, 9. Mungkin nggak langsung ke 10, nggak mungkin. Walaupun bisa, mungkin susah atau jatuh. Nah, rumah tangga pun begitu, harus melalui tangga. Apa tangga dalam rumah tangga? Kehidupan, ada ekonomi, ada apa lagi? Problem, ada apa lagi? Gelombang, ya. Betul kan? Makanya dinamakan rumah tangga, ya. Semua pun melalui proses. Semua pun melalui proses. Tidak ada yang tiba-tiba. Ya, ada yang tiba-tiba anak orang kaya, ya tetap bapaknya mah dari nol. Bapaknya mah dari nol, nggak ada. Ya. Semua pun harus melalui proses. Nah, begini anak-anak. Anak-anak. Begini anak-anak. Hei. Siapa yang anaknya Bu Ansri yang mana? Ibu Mulyani mana? Mana? Oh ini. Terus anaknya Buntin mana? Tuh anaknya Telneng. Pak Iip. Oh Kang Aib ya. Anaknya Adidi. Anaknya Itu Adidi itu. Kamu Bang Kobra. Anaknya Mas Mahmuji. Ada. Beda sama bapaknya. Anaknya Atoto. Atoto bukan anaknya Atoto. Adek. Cucunya tuh. Oh iya Ucu. Anaknya Adek. Barusan di situ. Oh yang nanti yang buat datang bulan itu ya. Ya. Nginget-nginget. Jadi ini cucu Neng Ida. Cucu apa? Cucu apa? Pak Ri. Ya. Nah,
Makanya buat opak saya puluh berawal dari pengertian rumah tangga. Maka kita harus bisa menjadi sebagai fungsi rumah, seperti rumah. Lebih-lebih suami. Suami itu berarti peneduh. Suami itu berarti pelindung. Suami itu berarti pemimpin, ya, yang bisa ngajak musyawarah, yang bisa juga mengayomi, yang bisa juga ngajak bersama. Kalau sudah punya anak, itu seperti sebuah fungsi rumah, melindungi dari panasnya terik matahari, melindungi dari rintik hujan atau curah hujan supaya tidak kebasahan, melindungi, meneduhi, ya, sehingga ada jendela buat sirkulasi udara. Itulah suami. Tetapi istri pun harus memahami bahwa hidup itu satu sama lain tidaklah sama. Jangan melihat tetangga sebelah baru beli TV 14 in, belum sebulan udah 17 in, belum 2 bulan lagi udah beli yang 24 in, sampai yang 70 in. Nah, jadi dia yang nggak bisa beli berarti ngomong sama suaminya, ada mojok-mojok suaminya, ayah tuh asik kayak tetangga sebelah itu TV-nya udah berwarna 70 in lagi. Lah kita hitam putih aja nggak punya. Gimana caranya nyolong? Nah, tuh, jadi istri pun harus memaklumi, memahami, menerima 3M sama 4M, apa lagi? Iya, mengetahui, memaklumi, memahami, menerima dengan apa yang diupayakan oleh seorang suami. Maka kerulah konsep syukur, mensyukuri apa dari hasil jerih payah suami. Tidak usah melihat ke yang luar, karena yang menikmati kita. Tetangga sehebat apapun, senikmat apapun, sekaya apapun, selezat apapun, yang menikmati siapa? Ya tetangga. Lah kita menikmati ngomongin, kita mah bukan menikmati. Dari mana ya rezekinya, dari mana ya rezekinya, jangan nyolong. Nah, jadi dosa. Dia ibadah, kita dosa. Istri harus bisa menempatkan dan bersyukur atas apapun yang diupayakan oleh seorang suami. Saat rezeki naik, syukur. Saat naik lagi, syukur. Saat turun, tawakal. Saat turun lagi, sabar. Itulah yang digambarkan oleh sebuah lagu. Hanya istri saleha, istri yang saleha. Ani masih kakak cinta kepada Tuhan. Roma, I love you, Mama. You love me, bilang apa Rusman? Kenapa jadi dia jadi apa? Ya, gitu. Itulah, dan ini berdasarkan hadis Nabi. Ad-dunya mata wa khairul mataiha al-mar'us soleha. Dunia itu berjasa dan sebaik-baik berjasa adalah istri yang saleh. Kenapa istri yang saleh menjadi terbaik dari apa yang ada di muka bumi? Di Dubai ada emas gede abah gini, perutnya lebih gendut daripada kita, tapi tetap istri yang saleh yang lebih baik. Di Abu Dhabi ada tempat kota yang seperti surgawi, tapi tetap lebih indah istri yang saleh. Di Indonesia tiap sore sampai jam 10 kawin cerai, cantik-cantik, yang mainnya tetap cantik juga istri saleh. Dulu Meriam Belina terkenal, sekarang mah tidak, ya, tetap istri yang soleha. Mudanya, tuanya, sudah tiadanya akan dikenang kebaikan istri soleha. Makanya kata Nabi, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sama dengan kedudukan sholat sunnah fajar, sama dengan kedudukan sholat sunnah qabla subuh. Ibu-ibu ada yang ngelakokin sholat sunnah fajar itu sebelum azan subuh, ada yang sebelum sholat subuh. Mana yang benar? Benar semua. Mana yang salah? Ya enggak.
ngelaksanain semuanya. Ya. Apa syukur yang mana? Kalau apa syukur mah yang sebelum subuh. Qobla subuh itu sholat sunnah fajar. Ya, jangan diperdebatkan. Gitu. Orang yang bisa melaksanakan sholat sunnah fajar atau qobla subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Perhiasan dunia apapun yang ada di muka bumi maka akan kalah dengan kesolehan seorang istri yang soleha. Istri yang soleha dalam kondisi apapun akan menjadikan kesejukan bagi suaminya. Tenang, ada kita lagi susah. Iya, apa salah? Iya, apapun yang diberikan. Iya, belum ngomong iya juga itu suaminya. Jadi akan menjadi penentu. Nah, suaminya baru merasa tanggung jawab. Dia tetap akan berikhtiar, dia tetap akan berupaya, dia tetap akan melakukan segala cara yang penting halal. Untuk apa? Bisa memenuhi, melindungi sebagai tanggung jawab dalam rumah tangga. Itulah makna rumah tangga. Maka nikah di dalam Islam pun ibadah. Lagi ibadah. Kalau yang namanya ibadah kan berpahala. Iya. Suami dari pagi sampai sore ke kantor atau ke sawah atau ke ladang atau yang pedagang ke pasar, maka selama keluar dari rumah dalam perjalanan langkahnya dinilai ibadah. Ketika dia dagang, ketika di kantor, dimanapun semua gerak geriknya itu suami adalah ibadah. Sampai ke rumah lagi dia ibadah. Istrinya yang kerja atau yang di rumah dari pagi sampai pagi juga ibadah di rumahnya. Kenapa? Karena nikah itu adalah ibadah. Nyapunya ibadah, nyuci piring ibadah, nyuci bakul ibadah, semuanya ibadah. Mawa anak ibadah, nangkot anak ibadah, semuanya ibadah. Ya nangkot bapak. Karena awal itu paling ribu pegawai, maka suami paling zalim kalau zalim sama keluarga. Udah reno 9 bulan, hese ngalampung, hese nangkarak, hese nangkuban, erah kebaturan, betul kurayok siga kurayok. Pas lahir sakit lebih daripada seperti setengahnya zakat terus mau, tapi nggak ada pernah kapoknya di deketan ku bapana dibere dari geus 40 poe teh. Teu kapok-kapok. Nggak ada kapok. Kenapa? Karena ibadah. Istri soleh tahu kalau nolak ajakan suami, langit dan bumi melaknat. 24 jam malaikat melaknat kepada istri yang nolak ajakan suami. Ngerti Nabi masih ngerti. Itu istri soleha. Kembali diisuk-isuk nyuci, diisuk-isuk ngapel, diisuk-isuk nyapu, masak, ke pasar. Kadang ngawetkeun suami undangan, kan suami nggak bisa. Balik ke undangan. Ayah meninggal, ngawakilan suami. Betul lah. Pulang ke rumah, anaknya nangis digendong, malamnya bapak nangis digendong juga. Wahnya pamajikan, masya Allah, itu kerjanya dalam sama luar, luar sama dalam. Gak, bapak iya cuma keluar nyari duit. Kalau istirahat paling nongkrong, ngerokok, ngobrol. Pamajikan mah kerja berat kan mana? Ya dua-duanya juga berat, gak ada yang enak. Kalau gitu udah mama nyari duit, ya nggak bisa lah. Dan suami yang tanggung jawab untuk di rumah tangga. Betul? Nah itulah makna istri soleh, makna suami soleh. Maka kata Nabi, tidaklah akan memuliakan kepada istri kecuali suami yang baik, yang tanggung jawab. Full rumah tangga itu bukan buat 1 bulan, 2 bulan, enggak, 1 tahun, enggak, 50 tahun, enggak. Sampai kapan? Sampai mati. Hamdan ATT pernah menciptakan lagu Sepiring Berdua. Ya. Biarkan beralas orang, yang penting kita bahagia. Boro-boro menciptakan lagu nama Emung di
tidur di koran teh sebenarnya udah lagu eta mah atuh. Ohong kapengnya lagu mah. Buktina geus kajadian mah artis kawalaha. Pun teu sesuai jeung laguna. Pulangkan saja aku nangis mah aya mah bener ngawek-wek. Iya. Lagu namanya juga lagu. Oleh karena itu lagu juga harus difilter. Jangan mendidik. Betul kan? Kalau ya Nabi salam alaika ya Rasul salam. Mendidik ibadah hanya istri salihah. Mendidik setiap manusia punya rasa cinta yang mesti dijaga, namun ada kala dusta. Tuh lagu ada nilainya itu. Iya, tapi kalau bala ada bala. Why do you love me? Yang ada mati itu. Jadi lagu pun harus yang punya nih nilai. Pop, ayo, dangdut, oke. Keroncong, ya dikit lah. Gabus, apalagi. Yang penting ada nih nilai. Buat apa? Karena lagu bisa mempengaruhi kepada perilaku, kepada kepada perbuatan. Abah syukur suka Omah Irama dulu jenggotan. Tapi karena Omah Irama jenggot bukan karena nilai sunnah. Kok sekarang nggak ada jenggotnya? Dah sunnah lain jenggot aja. Tahajud juga sunnah, duha juga sunnah. Membuang yang membahayakan di jalan wajib. Jadi sunnah bukan hanya jenggot. Jadi kalau jenggot satu-satunya sunnah salah. Bentar. Iya. Jadi kalau begitu, yang punya nilai untuk rumah tangga, yang punya masukan positif untuk rumah tangga, yang punya manfaat untuk rumah tangga, yang bisa memecahkan masalah untuk rumah tangga, ambil untuk bekal rumah tangga. Maka Apple di samping ilmu juga harus belajar sama orang-orang yang sudah lama rumah tangganya. Pak RT. Pak RT. Ke Budi, Ucu, Penting, ke Mama, ke Ake, ke Uyut. Dulu ibu saya anak 11. Berapa? 7 saya tuh, kan meninggal 1. Gak pernah rewel. Cenah. Nangkot anak nu lanceukna, anu adena dieu. Dikenyot, dipukulin, maaf. Nah benernya sambil ngisikan, kadang sambil nyuci rewel ya. Gak pernah. Orang sekarang anak 2 cukup 2, bapak kerja, istri kerja, rewelnya minta ampun. Orang tua sekarang. Dulu ibu kita, ibunya Mama Ida berapa? 11. Rewel gak? Enggak. Anak sekarang anaknya 2, bapaknya kerja, ibunya kerja. Gajinya gede, istrinya juga gede. Tapi kewalahan gua juga. Berarti orang tua dulu hebat gak? Hebat. Nah, ambil pelajarannya pun. Ya, malu ngomong mana mama. Nanti kalau yang gua tuh mana mama, kan kenalin dulu. Gimana ngikutin? Jangan ramah. Jangan ngenes. Ayo boga. Itu si Epul nyangka saya katanya ngalin dulu. Yang ngalin dulu bukan Epul kali ya. Nya si Epul. Ngalin. Orang kita bakal begitu nanti, yang bakal begitu nanti. Ya. Oleh karena itu anak harus sabar. Nah, posisi istri kalau dalam rumah tangga, maka kewajiban full hampir 100% adalah ke suami. Biarin nanti disampaikan sama calon istrinya. Rek arisan harus izin suami. Bahkan ngaji pun harus izin
Mah tau ngaji ayeuna mah bapak kangen pisan. Ayo atuh ke kamar gitu cek istrina teh. Kudu kitu aku babaturan ge ngaji. Maksakeun ngaji haram ngajinya teh. Teu meunang. Kade kan murid-murid abang nu garulis teh nu saparewot ayeuna. Haram ngajinya. Komo arisan mah tuh, komo ka pasar ngaji aja haram. Kalau suami tidak izin. Terus gimana tuh gak ngaji-ngaji? Ya kalau suaminya nggak bisa ngajar, suruh ngaji. Tapi ustadznya anu bisa dipertanggungjawabkan. Jangan yang membawa Nah, ustadznya harus modal lulusan KSE kayak dulu Aceh Syukur yang di Parakat Telu. Gitu. Ada penerus apa Syukur? Budi lulusan KSE juga. Lulusan KSE mah dijamin hidup di masyarakat. Benar? Kenapa? Karena KSE mengajarkan tong sok cempadan ke masyarakat ku urang dilawan ku kekerasan. Ikutin dulu tapi arahkeun. Itu yang dulu Abah Syukur laksanakan di Parakan tuh. Akhirnya Abah Syukur kan menguasai kecamatan Cibatu. Budak leutik tahu enggak? Jadi gitu. Jadi ketika suami suruh ngaji ke istrinya, jangan sembarang ustaz. Pilih ustadznya, pesantrennya di mana, kalau kuliahnya di mana harus jelas. Jangan yang ngajarin puasa, Rebo ujung Senin, Rebo ujung Sabtu. Oh, sunahnya tidak ujung Sabtu malah tuh. Ya. Masa ngaji kalau itu mengaji pun suami harus pilih ustadz yang bertanggung. Kalau suami bisa ngajar, mah istri nggak ke pengajian juga tenang. Kenapa sana tuh ngaji ibu? Aku batur. Dasar laki aing ngajarkeun tongkat pengajian. Ibu mesti di imah aja teman gitu. Dan teu wajib ngaji oge. Keluar maksudnya. Mesti di imah. Karena suami enggak bisa ngajar, suruh. Gitu. Bahkan suami itu sebetulnya tanggung jawab full dari 24 jam tuh nyuci suami, ngepel suami, ngajahit suami, nyapu suami, masak suami, ka pasar, gacong, ngarenos, nutup, ngahuapan, suami sebenarnya semuanya juga. Cuma kalau semuanya suami, istri rek naon pahalana di Allah. Cuma nangkarak doang mah teu repot. Masa kasar lain kasar mah jelas. Kalau cuma nangkarak mah itu kan pahalana. Hiasanana. Maka nyuci hiasan, ngepel hiasan, ngajahit hiasan, ngarenos kasaleo ke ngarenos, tinggali ke pasar, hiasan surga semua. Aduh, kasaleo penang, kasaleo mau dicabai. Mama ke surga insyaallah. Uang dia mau siap mata di mana? Ya udah jelas mata di sini. Ditanya mata di mana? Itu kalau udah punya anak 4 suami itu suka begitu. Tanya Elis Pak Ulis, berpacaran, indah banget. Hai senangnya pengantin baru. Kebetulan abah mah bulan waktu harus jadi kapur. Ya di kangen Elis. Ya ada. Elis ya. Sejujurnya ku tak bisa. Kali sahur memang punya musibah itu. Sejujurnya kerbobogohan, jujur ke saya, iya pengen ada alasan enggak cocok dengan parius, walaupun raweh mau saya gitu. Terus punya apa nasi saya jadi manis, kokot nyebut lagi. Ayo kerbobogohan apa? Sampean, ini dia mereka. Kau nahu itu semua nih darah tokil. Oh itu jelas kasungka, ayo sekarang tapi lagi saku ayo dan kudu nama sarua ke bobogohan dan anak opat kudu nama sarua mama terus pagi sepelok dan jujur atau jujur banget ya kadang suami jujur banget mama pada dokok amat udah dokoknya ditindihan gimana saya aing tidak pasti ditindihan gimana dia penting untuk ngerasa setehet gitu ceklonnya betul kopok gelo udah berantem jadi gitu. Maka kalau suami marah istri diam
Harusnya istri yang soleh itu suami marah tidak akan keluar suara. Ayo sekarang masih gak cuek pabaliu. Ini bener, istri soleha kalau suami kermarah diam. Nu ayo nama lain lebih tinggi suaranya istrinya. Akhirnya apa? Broken bu. Ini hari tapi benar. Ya. Maka kata Nabi, istri jangan lebih tinggi suaranya dari suami. Dalam kondisi apapun harus lebih rendah dari suara mama. Aduh, belum kabut karena gini gitu. Mama, papa, mama, aku panggil mama. Oh, kalau lagu kan nanti ceramah ya. Papa, aku panggil papa sampai di lipstick 2 kilo. Pipi ngescetik, robek, jadi lipstick, nasi kamarnya sudah ini. Gitu, apa? Ayo pacaran di sini aja, ini sudah ada. Dibalik, ayo nama KRT lu jalehe, katukan sate lu halehe, katukan sayuran lu halehe, ada kasar. Dibalik pemajikan marah ya nama. Ayo katukan wajib atuh kesetnya sok atuh ya ayo kesana takut batal pada suaminya gitu. Ayo marah ayo tukang sayur sabarahan dicatat lebih akrab sama tukang tujuannya lain salingkuh tapi supaya murah iya aduh Tukang sayur. nalehan ke tukang ojek lain Bogor supaya temah ya lama-lama disangka Bogor ke tukang ojek gitu. Oleh karena itu berat rumah tangga itu, iya berat. Maka harus belajar tadi sama yang sudah pengalaman penting karena pengalaman lebih berharga. Seorang yang ngajar di lapangan sama seorang kuliahan S3 sana aja tapi nggak pernah ngajar bakal elet kudu ngajar walaupun ke S1. Kenapa? Karena dia sudah di lapangan. Nah, yang rumah tangga, orang tua kita nggak berpendidikan, bahkan SD dia nggak tamat. Tapi pengalaman hidupnya lebih berharga daripada sekolah sampai S2, S3, sampai STR, segala macam. Akan kalah. Maka nenek kita, uyut kita dulu, kenapa rumah tangga kuat? Karena mengalami gelombang kehidupan yang sangat dahsyat di zaman penjajahan, sulitnya ekonomi, pakai longres pun kalung goni. Kuat kenapa? Karena sudah mengalami berbagai tantangan kehidupan. Nah sekarang kenapa rapuh? Karena belum mengalami tantangan kehidupan. Baru datang TV, Masya Allah itu dari Swiss, you can see my cat. Kamu dapat lihat ketek saya. Oke, padahal orang mehun itu bodong nanti. Makanya, oleh karena itu pun rumah tangga memang berat. Nabi pernah ada peristiwa rumah tangganya ada. Sampai turun surah At-Tahrim ayat 1. Yo didatangan kan dulu tuh istri Nabi seperti jujur salapan. Kalau ikut Nabi salapan. Tapi kemudian dipotong ke Allah jadi opa. Tapi ingat Nabi kawinnya itu pamatikan nama saha. Dia Nabi nikah lagi setelah Khadijah wafat. Jadi kalau akan mau nikah harus wafat dulu istrinya. Tapi jangan ngedoa, ya Allah wafatkan istri saya jangan. Dolim juga itu. Gak ada. Nah, Nabi ke istri yang satu kasih madu, dikasih madu. Yang ini air putih. Secara manusiawi Nabi lebih banyak datang kemana? Yang ngasih madu. Sampai Allah negur, wahai mama, kenapa kau menghalalkan yang Allah haramkan? Padahal madu itu karena Nabi bersumpah saya tidak akan minum madu lagi. Padahal madu itu Allah turunlah surah At-Tahrim ayat 1. Jadi pahala rumah tangga ini juga ada, cuma dibimbing wahyu, diluruskan. Nah kita siapa yang meluruskan sekarang? Ya Pak Lebe,
orang tua, ya guru. Nah, karena itu deketin guru, deketin orang-orang yang berilmu, deketin orang-orang yang punya hikmah. Untuk apa? Rumah tangga supaya terselesaikan dari solusi, dari problem. Maksudnya sehingga ada jalan keluar. Itu perlu rumah tangga. Nah, kalau ilmu melayu bisa baca. Ilmu rumah tangga, suami, hak istri bisa dibaca. Yang penting mah alur ceramahnya mengarahkan bahwa rumah tangga itu seperti sebuah rumah dalam kehidupan akan melalui gelombang, itulah tangga. Jadi, dan jangan melihat rezeki di orang. Kita syukuri apa yang kita raih, yang Allah rezekikan kepada kita. Suami istri sepakat saya sekata, insya Allah rumah tangga akan barokah. Insya Allah rumah tangga akan kuat. Insya Allah rumah tangga akan dipenuhi dengan kecintaan yang namanya mawaddah warahmah. Itu ya. Jadi bekalnya dalam tausiah butir-butir hikmah dari filosofis yang namanya rumah sama tangga. Yang namanya rumah sama tangga, maka dinamakan rumah tangga, bukan tangga rumah. Beda lagi kalau tangga rumah ya, rumah tangga. Oke, hiburan lagi dengan sebuah lagu Cintaku Padamu. Oke. Bingung. Ya, maksudnya grup Marawis yang lainnya apa udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.